Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Puas Kuis. Hari ini, kita akan bermain kuis soal cerita yang seru dan menantang. Siapkan diri kalian karena kita akan menguji pengetahuan dan daya ingat kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru lainnya. Yuk, langsung saja kita mulai. Baiklah, inilah kuis soal cerita kita yang pertama. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Budi yang sedang berjalan ke sekolah. Di tengah jalan, Budi menemukan sebuah dompet berwarna merah yang berisi uang dan kartu identitas. Budi pun memutuskan untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Setelah mencari beberapa waktu, Budi akhirnya menemukan pemilik dompet tersebut yang ternyata adalah seorang guru di sekolahnya. Pertanyaannya, siapa yang menemukan dompet merah tersebut? Ya, betul. Jawabannya adalah Budi. Budi yang menemukan dompet merah tersebut di jalan saat ia pergi ke sekolah. Luar biasa teman-teman. Lanjut soal yang kedua. Di sebuah desa yang tenang, ada seorang petani bernama Pak Tani. Setiap pagi, Pak Tani selalu berkeliling kebunnya untuk memastikan tanaman-tanamannya tumbuh dengan baik. Suatu hari, Pak Tani menemukan bahwa beberapa tanaman tomatnya dirusak oleh hama. Ia pun segera mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut dan akhirnya menemukan solusi dengan menggunakan pestisida organik. Pertanyaannya, apa yang dirusak oleh hama di kebun Pak Tani? Tepat sekali, jawabannya adalah tanaman tomat. Tanaman tomat Pak Tani yang dirusak oleh hama. Kalian hebat. Lanjut soal yang ketiga. Di sebuah kota besar, ada seorang dokter bernama Dr. Andi. Setiap hari, Dr. Andi selalu mengunjungi pasien-pasiennya dengan penuh dedikasi. Suatu hari, seorang pasien datang ke klinik Dr. Andi dengan keluhan sakit kepala yang parah. Setelah memeriksa pasien tersebut, Dr. Andi menemukan bahwa penyebab sakit kepala itu adalah tekanan darah tinggi. Dr. Andi pun memberikan resep dan saran untuk menjaga pola makan sehat kepada pasiennya. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab sakit kepala pada pasien Dr. Andi? Jawabannya adalah tekanan darah tinggi. Penyebab sakit kepala pasien Dr. Andi adalah tekanan darah tinggi. Bagus sekali. Lanjut soal keempat. Di sebuah kota kecil, ada seorang penulis bernama Mira. Mira sangat suka menulis cerita anak-anak dan sering mengunjungi perpustakaan untuk mencari inspirasi. Suatu hari, saat Mira sedang berada di perpustakaan, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang mencari buku tentang dinosaurus. Mira pun membantu anak tersebut menemukan buku yang dicari. Setelah itu, anak kecil tersebut memberikan Mira sebuah ide cerita yang menarik tentang persahabatan antara anak kecil dan dinosaurus. Pertanyaannya, apa yang sedang dicari anak kecil di perpustakaan? Jawabannya adalah buku tentang dinosaurus. Anak kecil tersebut sedang mencari buku tentang dinosaurus di perpustakaan. Soal kelima. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan, ada seorang pembuat perhiasan bernama Lina. Lina selalu menggunakan batu-batu alam yang dia temukan di hutan untuk membuat perhiasan yang indah. Suatu hari, Lina menemukan sebuah batu permata langka yang sangat berkilau. Lina kemudian memutuskan untuk membuat kalung khusus dari batu permata tersebut untuk diberikan kepada ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Pertanyaannya, apa yang Lina temukan di hutan yang kemudian dia gunakan untuk membuat kalung khusus?
Ya, betul. Lina menemukan sebuah batu permata langka di hutan yang dia gunakan untuk membuat kalung khusus. Soal ke-6. Di sebuah kota yang sibuk, ada seorang koki terkenal bernama Chef Rico. Chef Rico memiliki sebuah restoran yang sangat populer. Suatu hari, Chef Rico menerima tantangan untuk membuat hidangan istimewa dari bahan-bahan yang tidak biasa. Setelah berpikir keras, Chef Rico memutuskan untuk menggunakan buah eksotis dan rempah-rempah langka untuk menciptakan hidangan baru yang luar biasa. Hidangan tersebut ternyata sangat disukai oleh para pelanggan dan membuat restoran Chef Rico semakin terkenal. Pertanyaannya, apa yang digunakan Chef Rico untuk membuat hidangan istimewa dalam tantangan tersebut? Jawabannya adalah buah eksotis dan rempah-rempah langka. Chef Rico menggunakan bahan-bahan tersebut untuk membuat hidangan istimewa. Soal ke-7. Di sebuah kota tepi pantai, ada seorang nelayan bernama Pak Hasan. Setiap pagi, Pak Hasan berangkat ke laut untuk menangkap ikan. Suatu hari, Pak Hasan menangkap seekor ikan yang sangat besar dan berat. Ikan tersebut tidak seperti ikan-ikan biasa yang sering dia tangkap. Setelah membawa ikan tersebut ke pasar, Pak Hasan diberitahu oleh seorang ahli ikan bahwa ikan tersebut adalah spesies langka yang sangat bernilai. Pertanyaannya, apa yang Pak Hasan tangkap yang membuatnya terkejut? Tepat sekali. Pak Hasan menangkap seekor ikan yang sangat besar dan merupakan spesies langka. Soal ke-8. Di sebuah kota tua, ada seorang arkeolog bernama Dr. Sinta. Dr. Sinta sedang melakukan penggalian di sebuah situs kuno. Setelah berbulan-bulan menggali, Dr. Sinta menemukan sebuah peti harta karun yang tersembunyi di dalam tanah. Di dalam peti tersebut, terdapat berbagai macam koin emas, perhiasan, dan artefak bersejarah yang sangat berharga. Temuan ini menjadi penemuan terbesar dalam karir Dr. Sinta. Pertanyaannya, apa yang ditemukan Dr. Sinta di situs kuno tersebut? Jawabannya adalah peti harta karun yang berisi koin emas, perhiasan, dan artefak bersejarah. Penemuan ini menjadi sangat berharga bagi Dr. Sinta. Soal ke-9. Seorang penjual memiliki 48 apel. Jika dia ingin menjual apel tersebut dalam 6 kotak yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa apel yang akan ada di setiap kotak? Jawabannya, setiap kotak akan berisi 8 apel. Jadi, 48 apel dibagi menjadi 6 kotak dengan jumlah apel yang sama. Soal ke-10. Di sebuah pertandingan olahraga sekolah, terdapat 60 siswa yang mengikuti kompetisi lari. Mereka memutuskan untuk membagi diri mereka ke dalam tim dengan jumlah anggota yang sama. Setelah pemilihan acak, mereka membentuk tim-tim dengan jumlah anggota yang optimal. Pertanyaannya, jika setiap tim terdiri dari 6 siswa, berapa banyak tim yang terbentuk dalam kompetisi tersebut? Jawabannya adalah, terdapat 10 tim yang terbentuk dalam kompetisi tersebut. Dengan 60 siswa dibagi menjadi tim-tim dengan masing-masing 6 siswa. Keren sekali teman-teman. Kalian berhasil menjawab soal-soal cerita yang lebih sulit ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar berapa banyak jawaban yang kalian dapatkan dengan benar. Jika kalian suka konten ini, jangan ragu untuk like, share,
dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik dari kami. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kuas Kuis. Tantangan singkat untuk pemikir cerdas.